Dia yakin ada monster di bawah tempat tidurnya, sampai menyewa seorang pembunuh bayaran untuk mengusirnya. Cerita ini berawal dari sebuah gumpalan debu yang masuk ke sebuah kamar anak perempuan. Debu ini lama-lama membentuk sebuah karakter seperti karakter hewan, yaitu kelinci. Anak perempuan ini namanya Aurora. Dia sangat histeris karena menganggap kalau ada monster di bawah tempat tidurnya. Orang tuanya menganggap itu hanyalah imajinasi dari Aurora, jadi orang tuanya menyuruh dia untuk tidur kembali. Saking takutnya tidur di kasur, Aurora ini sampai tidur di balkon kamarnya. Pas banget ada bintang jatuh dan Aurora berharap kalau ada seseorang yang bisa mengusir monster itu. Tiba-tiba ada seekor kunang-kunang yang menghampirinya dan ketika Aurora mengikuti kunang-kunang itu, dia melihat seorang pria, lalu dia meyakini kalau pria itulah jawaban dari doa dia tadi. Dialah pria yang dilihat Aurora tadi malam, yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Kita panggil aja pria ini Chris. Ternyata, Chris ini adalah seorang pembunuh bayaran. Aurora yang penasaran sama Chris mulai memperhatiin Chris nih. Sampai suatu malam, dia bahkan membuntuti Chris. Ternyata, Chris juga lagi dibuntuti sama sekelompok musuhnya yang menyamar sebagai barongsai naga. Terjadilah perkelahian yang sangat sengit. Nah, dari penglihatan imajinasinya Aurora, Chris ini memang lagi melawan seekor naga sungguhan. Dan dia pun sangat yakin kalau Chris inilah yang mampu mengusir monster yang ada di kamarnya. Aurora ini mengikuti Chris sampai pulang lagi ke apartemen. Nah, sesampainya di apartemen, ternyata Chris tahu kalau dia dibuntuti sama Aurora. Sementara itu di rumah Aurora, Aurora yang masih menganggap kalau monster itu ada membuat kedua orang tuanya khawatir. Aurora ini memiliki kebiasaan menghisap jempol ketika sedang takut atau khawatir. Nah, melihat itu, ayah dan ibunya mencoba meyakinkannya lagi bahwa semua itu hanyalah imajinasi Aurora. Setelah mengucapkan selamat tidur, tiba-tiba saja terdengar teriakan kedua orang tuanya dari luar. Aurora yang ketakutan, dia hanya bisa bersembunyi di balik selimutnya. Keesokan paginya, Aurora ini terbangun dan rumah terlihat sangat sepi. Dengan menaiki mainannya, dia mencoba mencari ayah dan ibunya. Oh ya, Aurora ini meyakini kalau dia menginjak lantai, monster itu bakal menyerangnya. Makanya, untuk beraktivitas di dalam rumah, dia selalu menaiki mainannya ini. Ketika Aurora melihat kamar ayah dan ibunya, dia sangat kaget karena kamar ayah dan ibunya itu sangat berantakan. Di sini Aurora semakin yakin nih kalau kedua orang tuanya itu diserang oleh monster yang ada di kamarnya. Aurora tidak melaporkan kejadian ini kepada siapapun. Dia hanya duduk termenung di depan apartemen sampai malam tiba. Walaupun sebenarnya takut, Aurora tetap harus masuk ke kamarnya. Tanpa menyentuh lantai, dengan hati-hati Aurora menuju kasurnya dengan membawa setangkai anggur. Aurora berhasil sampai ke kasurnya, tapi sayangnya ada anggur yang jatuh. Nggak lama anggur jatuh, dia juga menjatuhkan satu sepatunya. Lalu tiba-tiba cakar monster itu keluar dan mengambil anggurnya dan melemparkannya ke arah lampu tidurnya Aurora.
Aurora pun mencoba menutupi lubang itu menggunakan selimutnya. Tapi selimutnya tiba-tiba kesedot ke dalam lubang itu dan hal mengerikan pun terjadi. Esok paginya Aurora terbangun dengan kondisi yang sudah ganti baju dan juga barang-barangnya tersimpan rapi. Apakah kejadian tadi malam hanyalah mimpi Aurora? Entahlah, tapi anehnya lampu kamar tidurnya tetap rusak. Semakin yakin kalau itu adalah ulah monster, Aurora pergi nih beribadah ke gereja. Tapi di sini dia juga punya maksud lain. Dia mengambil uang jamaat gereja itu. Uang itu untuk apa? Yap, uang itu dia gunakan untuk membayar tetangganya supaya tetangganya ini mau mengusir monster yang ada di kamarnya. Ketika Chris lagi mengecek uang dan juga surat dari Aurora, tiba-tiba Aurora datang ke kamar Chris. Dia pun menceritakan apa yang terjadi dari kedua orang tuanya yang hilang, ada monster di kamarnya, dan juga dia melihat Chris ini melawan seekor naga sendirian. Di sini Chris menganggap semua itu hanyalah imajinasi dari Aurora. Karena ketika itu Chris tidak melawan seekor naga, dia melawan musuh-musuhnya. Di sini Chris meminta Aurora untuk membawanya ke kamarnya untuk melihat tempat kejadian di mana orang tuanya itu menghilang. Mereka berdua pun pergi ke kamarnya orang tuanya Aurora. Di sini Chris menemukan sebuah peluru dan juga terdapat banyak goresan sebagai bentuk perlawanan. Di sini Chris mulai curiga kalau kedua orang tuanya Aurora itu diserang oleh musuhnya Chris. Dan sepertinya musuhnya Chris ini salah masuk ruangan. Mungkin karena udah ketahuan wajahnya, akhirnya musuhnya Chris ini menghabisi kedua orang tuanya Aurora. Tapi hal ini tidak mungkin dia ceritakan kepada Aurora. Dan Aurora juga masih yakin kalau kedua orang tuanya ini diserang oleh monster yang ada di bawah kasurnya. Di sini Chris menolak dan mengembalikan uang yang dikasih Aurora. Karena merasa janggal, malamnya Chris ini bertemu dengan kenalannya. Sebut saja namanya Laverne. Chris pun menceritakan apa yang terjadi kepada Aurora dan juga meminta untuk mencari tahu tentang identitas kedua orang tuanya Aurora. Di sini Laverne malah khawatir kepada Chris karena Aurora telah melihat wajah Chris dan juga Aurora ini sebagai saksi atas hilangnya kedua orang tua Aurora ini. Takutnya Aurora ini malah jadi ancaman untuk Chris. Malam pun tiba, Aurora mulai ketakutan. Sedangkan Chris, karena dia juga seorang pembunuh bayaran, tiba-tiba dia mendapatkan insting kalau ada orang yang akan memasuki kamar Aurora. Chris pun langsung ke kamar Aurora dan menyuruhnya untuk tetap diam atau bersembunyi di lemari. Karena monster akan segera datang. Yap, benar aja, ada seseorang yang masuk ke apartemen Aurora. Terjadi perkelahian yang sangat sengit antara Chris dan juga orang itu. Sampai akhirnya dua-duanya tidak sadarkan diri. Sementara itu ada orang lain yang masuk ke kamar Aurora melalui tangga darurat. Aurora yang bersembunyi di lemari mulai ketakutan karena orang ini sudah mengetahui persembunyian Aurora. Lemari pun dibuka, Aurora ketahuan. Tapi Aurora melihat bahwa monster itu muncul di belakang pembunuh bayaran itu. Tidak lama, Chris sadarkan diri. Dia langsung bergegas ke kamarnya Aurora, dan ketika melihat kamarnya berantakan, dia pun langsung menanyakannya ke Aurora, mana pembunuh satu lagi? Terus kata Aurora, orang itu sudah dimakan oleh monster. Chris yang masih tidak percaya, langsung membawa Aurora dan menyuruhnya tunggu di dapur. Lalu Chris mengecek seluruh kamar Aurora.
Dan Chris berasumsi kalau pembunuh itu udah kabur. Tapi anehnya kenapa dia sampai kabur? Paginya datang seorang wanita yang mengaku dari Dinas Layanan Anak. Namanya adalah Brenda. Brenda ini bilang dia ingin melihat kondisi Aurora dengan keluarga barunya. Ternyata ayah dan ibu Aurora yang tadi di awal kita lihat bukan orang tua kandung Aurora, melainkan orang tua asuh kedua Aurora. Di sini Chris mengaku sebagai orang tua asuh ketiganya Aurora, dan dia lagi gak enak badan, jadi gak bisa ditemui. Jadi Chris minta kepada Brenda untuk datang lagi pas malam hari. Brenda pun setuju. Di sini Brenda udah mengetahuinya kalau Chris bukanlah ayah angkat Aurora. That's not her foster father. Sebelum Chris pergi, Aurora meminta Chris untuk mengecek kamar dia. Chris pun mengecek kamar Aurora dan memastikan kalau monster itu tidak ada. Siangnya, Chris pergi menemui Laverne karena pembunuh yang menyerang dia tadi malam adalah pembunuh yang dikirim Laverne. Dengan membawa satu koper besar dan juga tas kecil, Chris ini berbohong, mengaku kalau Aurora juga telah dihabisi. Di sini Laverne menanyakan, Loh, pembunuhnya kan ada 2. Kenapa ini hanya 1 koper? Chris berasumsi pembunuh yang satu lagi sudah melarikan diri. Tiba-tiba Aurora datang nih, dan Laverne pun langsung mengetahui kalau Chris ini berbohong dan dia berusaha melindungi Aurora. Laverne pun mewanti-wanti Chris. Terserah dia mau melindungi Aurora atau tidak, tapi yang pasti dia harus cepat pergi dari kota ini. Karena sepertinya musuh-musuhnya Chris ini sudah mengetahui posisi Chris. Malamnya, Chris dan juga Aurora makan malam di sebuah restoran. Ternyata di situ sudah ada musuh Chris yang menunggu. Demi menjaga kesopanan karena ada anak kecil, musuhnya Chris ini meminta Chris untuk bertemu dengannya di luar. Chris pun setuju, tapi dengan syarat mereka habiskan dulu makanannya. Musuhnya ini pun langsung keluar dari tempat makan itu. Ternyata Chris langsung meminta untuk makanannya dibungkus semua, dan mereka berdua pun pulang. Musuhnya yang melihat Chris dan Aurora pulang tidak langsung menyerang mereka di jalan, tapi mereka membuntuti sampai Aurora dan Chris masuk ke apartemen. Sesuai janjinya, Brenda datang. Lalu Aurora menyuruhnya untuk langsung ke ruang tamu karena Chris sudah menunggu. Sementara Brenda dan Chris mengobrol, Aurora disuruh Chris untuk segera tidur. Di sini Chris mengaku kalau dia bukanlah ayah angkat dari Aurora, melainkan tetangga sebelah yang peduli. Tapi di sini Chris berbohong kepada Brenda dan bilang ada sekelompok orang yang mengikuti Aurora. They're watching the building. Di sini Brenda percaya dan langsung menghubungi rekannya yang ada di mobil. Nah, di saat itulah Chris yakin kalau Brenda ini bukan dari Dinas Layanan Anak. Tiba-tiba ada yang mengetok apartemennya Aurora. Ternyata itu adalah Laverne. Chris pun langsung menghampirinya. Melihat Laverne yang khawatir, Chris pun mencoba meyakinkan Laverne bahwa semuanya akan baik-baik saja. Akhirnya dia percaya dan pergi dari apartemen itu. Ketika Chris masuk lagi ke apartemen, akhirnya Brenda mengaku kalau dia bukan dari Dinas Layanan Anak, melainkan adalah seorang agen FBI. Tujuan Brenda di sini adalah untuk menyelidiki kenapa orang tua asuh dan juga orang tua kandung Aurora tiba-tiba menghilang. Kehilangan mereka sama sekali tidak meninggalkan jejak. Brenda dan tim hanya menemukan sebotol anti penghisap jempol di sana. Tiba-tiba ada yang datang. Yap, mereka berdua diserang sama musuh. Tapi tiba-tiba, 2 rekan Brenda datang dan juga menyerang musuh itu.
Chris langsung membawa Brenda untuk bersembunyi ke dalam toilet. Tapi musuh-musuh Chris berhasil masuk ke apartemen Aurora. Ketika Chris sedang mengecek Brenda, ternyata Brenda selamat dan menyuruh Chris untuk tidak ikut campur dalam masalah ini. Ketika Chris mencoba untuk mendengar suara langkah kaki para musuhnya, tiba-tiba lantai bergerak. Di sini Chris mulai percaya nih dan menyuruh Brenda untuk tidak menyentuh lantai. Ketika Chris sedang membuka laci kamar mandi, dia menemukan sebuah botol anti penghisap jempol. Ketika salah satu musuh mau membuka pintu toilet, tiba-tiba saja dia bilang ada hewan di sini. Mereka pun mencoba untuk menembak hewan itu, dan ternyata, ternyata selama ini Aurora tidak berbohong dan tidak juga berimajinasi, karena monster itu memang ada. Para musuh yang di luar sana sedang diserang oleh monster itu, sampai ada yang terlempar ke dalam kamar mandi tempat Brenda dan juga Chris ini bersembunyi. Para musuh yang ketakutan mulai naik ke atas, mereka tidak mau menyentuh lantai. Brenda dan juga Chris yang masih penasaran mencoba melemparkan musuh ke tengah ruangan. Dan yang terjadi adalah Brenda dan Chris yang tercengang akhirnya percaya tentang monster itu. Tidak lama kemudian, dua rekan FBI Brenda datang dan menangkap para musuhnya Chris ini. Mereka pun dengan sukarela menyerahkan diri dan meminta untuk cepat-cepat dibawa keluar dari apartemen itu. Ketika mereka mau keluar, tiba-tiba pintu ditutup dan si monster langsung menyerang mereka. Chris yang selamat langsung bergegas menuju kamar Aurora. Hampir sampai kasur Aurora, tiba-tiba Chris pun dilahap oleh monster itu. Di sini pun Aurora sangat ketakutan. Pagi pun tiba. Ketika Aurora terbangun, dia mendengar ada suara di bawah kasur dia. Dan syukurnya, Chris berhasil selamat dari monster itu. Ternyata, Chris bisa lolos dari monster itu karena cairan anti penghisap jempol yang dia ambil di kamar mandi. Tiba-tiba ada yang datang. Itu adalah Laverne. Dia masih mencoba untuk menghabisi Aurora. Di sini Chris sudah memperingati Laverne untuk tidak menginjak lantai. Tapi Laverne justru menganggap Chris sudah tidak waras karena percaya kepada imajinasi anak kecil. Dan monster itu pun muncul dan langsung menyerang Laverne. Sebuah plot twist, ternyata Laverne ini bukan hanya kenalannya Chris, tapi dia adalah ibunya Chris. Chris dan Aurora pun berusaha kabur dari kamar itu. Tapi monster itu tidak tinggal diam, dia langsung menyerang Chris. Ketika Chris sudah pasrah, tiba-tiba monster itu berhenti menyerang Chris. Dan ternyata yang menghentikannya adalah Aurora. Jadi selama ini monster itu berusaha melindungi Aurora dari orang-orang jahat. Yang ternyata kedua orang tua kandung dan juga orang tua asuhnya selama ini telah berbuat kasar kepadanya. Akhirnya mereka berdua pergi keluar kota dengan monster yang terus mengikuti Aurora. Cerita pun selesai. Menurut kalian gimana nih? Awalnya kalian pasti tertipu kan? Karena menganggap bahwa semua itu adalah imajinasi seorang anak kecil. Karena aku pun awalnya tertipu. Sekian alur cerita film kali ini. Kalau kalian suka dengan alur ceritanya, kalian harus nonton film aslinya ya. Jangan lupa like dan subscribe channel You Nonton.
supaya you nonton lebih semangat lagi nih, bikin alur cerita film yang lainnya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa nonton film aslinya ya. Sampai jumpa lagi.